apa kabar? Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video ini di channel Cindy Kasa, selamat datang ya, selamat bergabung. Semoga bisa memberikan hal yang positif. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan lagi ramai diperbincangkan oleh orang-orang banyak, yaitu tentang minimalis, gaya hidup minimalis. Sebelumnya aku udah share ya di postingan Instagram aku dan bertanya ke teman-teman semua, apakah teman-teman termasuk dalam kategori orang yang menerapkan hidup minimalis? Nah, dari komentar-komentar teman-teman semuanya seru-seru, semuanya berpendapat dan pastinya berbagai cara pandang ya tentang hidup minimalis. Bahkan ada juga teman-teman yang sama sekali belum tahu apa arti dari minimalis. Nah, arti minimalis sendiri teman-teman yaitu pola hidup yang kita terapkan secara sederhana. Tapi banyak orang yang mengartikan dalam arti sempit, yaitu sederhana dalam artian kekurangan, atau yang paling sering orang ketahui lah, contohnya hidup minimalis misalnya punya rumah yang minimalis, punya dandanan yang minimalis, atau punya benda-benda yang minimalis, atau kayak nggak lifestyle yang tinggi. Nah, kebanyakan orang berpikiran minimalis seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa aku memilih topik hidup minimalis? Karena topik ini sendiri sudah aku terapkan dan udah banyak dan udah beberapa pengalaman yang bisa aku bagikan ke teman-teman pemahaman tentang kehidupan minimalis agar teman-teman bisa memahami dahulu sebelum menerapkan pola hidup minimalis ini. Dalam menyikapi keadaan sekarang ini teman-teman, yaitu dimana cenderung konsumtif dan materialis, hidup minimalis ini sangat-sangat cocok dan sangat saya sarankan kepada teman-teman untuk diterapkan. Tapi jangan diterapkan dulu kalau tidak memiliki konsep dan keyakinan sendiri. Nah, apalagi dalam waktu-waktu sekarang ini ya, dalam keadaan pandemi dan segala macam, keuangan bahkan keadaan yang kita nggak tahu kejelasannya. Di sini saya sangat bersyukur saat menerapkan hidup minimalis karena di keadaan sekarang ini hidupku atau keadaanku tidak begitu berpengaruh besar, berbeda dengan orang yang benar-benar belum menerapkan kehidupan minimalis ya. Teman-teman, aku itu memulai hidup minimalis sejak tahun 2018 akhir. Nah, kenapa aku memilih untuk menerapkan hidup minimalis ini? Karena aku udah benar-benar punya konsep, sudah memahami materinya, sudah aku baca di berbagai buku, berbagai media tentang bagaimana sih konsep minimalis yang sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman pemahamannya sejauh ini konsep minimalis mungkin dengan kata lain mengurangi barang-barang atau tidak kalap dengan hal berbelanja, tapi sebenarnya itu masih hal dasar tentang konsep minimalis teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan hal dasar yang akan kita lakukan untuk memulai hidup yang minimalis. Nah, di sini aku udah mencatat beberapa poin-poin penting ya untuk hal dasar untuk memulai hidup minimalis berdasarkan pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Nah, langkah awal yang paling utama yaitu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mampu mengontrol kehidupan saat ini, mengontrol gaya hidup saat ini. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengontrol atau mempelajari akan gaya hidup saat ini, pasti pada diri teman-teman yang paling penting untuk memulai hidup minimalis adalah rasa syukur. Nah, kenapa aku katakan rasa syukur? Karena memulai kehidupan minimalis itu kita harus bersyukur atas segala sesuatunya yang kita miliki, nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kekurangan, karena konsep minimalis itu bukan berpatokan dengan banyaknya atau kurangnya apa yang kita miliki ya teman-teman. Nah,
Teman-teman setelah mensyukuri akan kehidupan yang teman-teman miliki, pasti teman-teman bakalan mencintai diri teman-teman sendiri. Bagaimana mungkin kita menerapkan hidup minimalis kalau kita belum mencintai diri kita sendiri ya? Yang paling dasar lagi teman-teman, yaitu stop membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena ya memulai kehidupan minimalis, kita akan sadar dengan keinginan kita sendiri, bahkan kebutuhan kita sendiri, bukan karena melihat bahkan membandingkan kehidupan orang lain. Mereka punya apa, kita harus miliki, mereka lagi ngapain, kita harus lakukan. Nah, konsep inilah yang teman-teman perlu pahami untuk memulai hidup minimalis ya teman-teman. Teman-teman sudah mengerti akan pola hidup, teman-teman sudah selalu menerapkan bahwa artinya bersyukur, teman-teman sudah mencintai diri sendiri, dan yang pastinya teman-teman tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Aku yakin untuk memulai hidup minimalis teman-teman sudah mampu, karena aku sendiri sudah mengalaminya teman-teman. Emang awalnya nggak mudah, dan emang awalnya mungkin sekedar kita berpikir, oh hidup minimalis itu punya barang-barang yang minim, seminim-minim mungkin, atau tidak berbelanja atau apapun itu. Tapi itu masih beberapa bagian yang harus dipertimbangkan, karena yang harus perlu teman-teman ketahui konsep dasarnya dulu, dan mindset teman-teman sendiri apakah sudah mampu memulai hidup minimalis ya. Setelah saya memulai hidup minimalis, setelah saya punya konsep dan memahami artinya minimalis, nah barulah di situ teman-teman saya mulai meminimalisir segala barang-barang. Tidak dalam waktu yang cukup singkat sih teman-teman. Awalnya nggak tega melihat barang-barang yang kita miliki harus disingkirkan, apakah itu masih layak pakai atau enggak, seperti baju, sepatu, tas, jam, dan barang-barang apapun yang kita miliki pasti tidak akan mudah kita singkirkan lah ya, untuk menjadi barang-barang yang mana yang kita butuhkan, barang-barang mana yang layak untuk dipertahankan, itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, awalnya aku memulai hidup minimalis itu dengan menyingkirkan barang-barang tersebut, meminimalisirnya dalam kurun waktu mungkin sekitar 6 bulanan teman-teman. Jadi kayak bulan pertama, kedua, ketiga aku pisahin dulu mana kira-kira yang paling sering aku pakai, mana yang kadang-kadang aku pakai, bahkan yang tidak pernah aku pakai. Nah, dari situ aku bisa melihat sebenarnya konsep minimalis atau memulai hidup minimalis ini ternyata tidak mudah, dan ternyata butuh waktu juga. Nah, kenapa aku udah mulai meminimalisir barang-barang? Karena dalam menata barang-barang itu merupakan sebagian dalam menata hidup ya teman-teman. Meskipun hal kecil, tapi dari situ kita mulai belajar akan menata kehidupan yang kedepannya. Nah, dalam meminimalisir barang-barang karena butuh waktu yang lama, jadi itu aku nggak langsung menerapkan langsung semuanya. Misalnya aku tinggal punya baju 10, tinggal punya sepatu 1, enggak ya teman-teman. Jadi diminimalisir dan disingkirkan satu persatu. Sampai saat ini pun, saat masa pandemi, aku masih sempat menyingkirkan beberapa barang-barang aku loh teman-teman. Sampai hingga saat ini baju aku tinggal setengah lemari. Bayangkan teman-teman berapa banyak baju-baju, sepatu-sepatu, tas-tas yang aku singkirkan untuk kehidupan minimalis ini ya teman-teman. Selain barang, teman-teman pasti akan mensyukuri akan penghasilan. Bagaimana menghargai penghasilan teman-teman sendiri. Nah, aku akui dalam berpenghasilan gak mudah yang teman-teman. Kita butuh kerja keras, kita butuh pengorbanan, kesabaran. Nah, dari semua itu, memulai hidup minimalis teman-teman harus bisa mengelola keuangan sendiri ya teman-teman. Harus bisa mengelola penghasilan, bagaimana menghargai penghasilan yang teman-teman miliki. Nah, biasanya aku lihat kebanyakan orang dalam cara menghargai penghasilan itu kebanyakan, bahkan mungkin beberapa ya teman-teman yang aku lihat,
menghargai penghasilan itu yaitu dengan cara membeli barang biar puas. Aku udah kerja mati-matian, masa iya aku nggak beli barang yang ini yang mungkin teman-teman aku juga miliki. Nah, nggak seperti itu konsepnya teman-teman di dalam kehidupan minimalis. Karena konsep keuangan dalam kehidupan minimalis yaitu kamu benar-benar menghargai, kamu benar-benar mensyukuri akan penghasilannya dan dapat mengelola keuangan itu sebaik mungkin. Nah, dalam hal mengelola keuangan teman-teman, nggak semua orang bisa mengelola keuangannya dengan baik ya. Pasti setiap orang berbeda cara mengelola keuangannya, tapi nggak semua orang bisa meminimalisir sebaik mungkin akan keuangannya. Aku sendiri juga awalnya nggak terlalu bisa, tapi untungnya karena aku punya basic yang orangnya irit, yang orangnya nggak boros, jadi dalam memulai kehidupan minimalis ini, aku bisa dan sangat menerapkan konsep mengatur keuangan dengan baik dan yang benar. Tapi kalau teman-teman misalnya masih bertanya-tanya bagaimana mengelola keuangan dalam pola hidup minimalis, nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara aku mengelola keuangan di saat memulai kehidupan minimalis. Nah, yang pastinya teman-teman juga harus ingat ya, jangan pernah membandingkan penghasilan teman-teman dengan penghasilan orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan keuangannya dengan baik, aku yakin teman-teman pasti sudah merasakan bagaimana artinya hidup berkecukupan. Berapapun penghasilan kita, apapun yang kita alami, pasti teman-teman selalu merasa akan hidup berkecukupan. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui juga dalam hidup minimalis yaitu teman-teman mampu memanjakan diri ya. Nah, apa sih arti dari memanjakan diri? Nah, arti dari memanjakan diri teman-teman bisa mengetahui dan mempraktekkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri untuk kehidupan yang lebih baik lagi, atau dengan tubuh yang kuat atau sehat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang teman-teman harus sadari. Apakah selama ini aku udah memanjakan diri nih dengan cara makan makanan sehat, rajin berolahraga, tahu mana yang baik dan yang enggak buat kesehatan aku. Nah, itu sangat-sangat perlu teman-teman ketahui. Jangan sampai teman-teman memulai hidup minimalis tapi masih mengikuti tren saat ini. Misalnya yang lagi viral misalnya boba nih. Nah, teman-teman setiap hari makan boba. Nah, itu menurut aku sangat gak bagus ya buat kesehatan. Aku aja yang biasanya diracuni sama teman-teman dekat atau teman-teman kantor tentang membeli sesuatu yang misalnya boba, minuman manis, atau makanan apalah yang sebenarnya aku nggak butuhkan. Aku sama sekali nggak terpengaruh loh teman-teman. Malah yang aku beli akan yang kaya akan vitamin di dalam tubuh aku, misalnya Yusi, Milo. Nah, itu aku sangat-sangat nggak terpengaruh dengan dunia-dunia saat ini tentang keviralan food ya teman-teman. Jadi itu perlu teman-teman ketahui, apakah sudah mampu mencegah bahkan mengontrol diri dalam hal makanan atau kesehatan teman-teman sendiri ya. Selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah menerapkan pola hidup minimalis, teman-teman akan mengetahui yang namanya pergaulan. Kenapa aku katakan pergaulan ya? Karena yang aku rasakan sendiri, aku udah mulai meminimalisir, udah mulai bukan berarti memilih temannya dalam pergaulan, tapi aku udah mulai melihat mana nih teman-teman yang sebenarnya bisa berdampak buat aku, mana teman-teman yang bisa membawa hal positif ya. Jadi aku biasa kategorikan tuh mana teman-teman yang bisa aku ajak dalam kehidupan arti serius, dalam perbincangan akan kehidupan, mana teman yang aku bisa tempati untuk bercanda atau curhat, mana yang teman aku bisa tempati bersenang-senang, misalnya traveling dan segala macam. Nah, itu semua pasti teman-teman nanti sudah merasakan bagaimana artinya pergaulan yang sebenarnya dan sebaiknya ya teman-teman. Jangan
melakukan pola hidup minimalis, tapi teman-teman masih dalam pola yang hidup misalnya pas masih zaman kuliah atau sekolah, teman-teman masih keluyuran sana sini, masih nongkrong sana sini. Nah, menurut aku itu bukan dalam hal memulai hidup minimalis juga ya, karena dalam memulai hidup minimalis itu kita mencintai diri sendiri, bukan membuang-buang waktu atau bukan menyalahgunakan segala keadaan untuk hidup yang hedon ya teman-teman. Nah, dampak yang sangat berpengaruh juga untuk hidup minimalis teman-teman, yaitu kebersihan. Baik itu kebersihan di rumah, baik itu kebersihan akan diri sendiri, baik itu kebersihan akan lingkup lingkungan. Pasti teman-teman akan merasakan nanti ketika memulai hidup minimalis, karena ya salah satu memulai hidup minimalis itu mengerti akan artinya kebersihan ya. Teman-teman sudah memilah-milah mana barang yang nggak kepake, mana ke barang-barang yang dibutuhkan, mana barang-barang yang hanya tertumpuk, yang hanya bisa dilihat saja tanpa bisa digunakan. Nah, semuanya itu pasti teman-teman nanti sudah mengerti akan artinya kebersihan yang sesungguhnya, bukan dalam arti kebersihan kotor atau debu teman-teman ya, tapi dalam arti kebersihan yang rapi. Nah, itu dia salah satu hidup minimalis yang baik dan memberikan dampak. Nah, hal yang paling dan sangat-sangat berdampak ketika aku menerapkan hidup minimalis ini teman-teman, yaitu aku sangat-sangat happy. Nah, kenapa aku katakan happy? Karena hidup aku terkontrol oleh aku sendiri, bukan terkontrol oleh apa yang aku lihat atau terkontrol oleh orang lain, tapi apa yang aku lakukan semuanya berdasarkan dan sangat aku terapkan mindset yang bagaimana sih hidup minimalis itu. Makanya aku sangat happy, aku nggak membandingkan diri lagi dengan orang lain. Si ini lagi traveling, kok aku nggak pergi, dia lagi ke Korea, kok aku nggak bisa ke Korea. Nah, aku udah sangat-sangat nggak terpengaruh dengan hal-hal itu. Jadi kalau aku lihat sosmed, aku udah nggak terpengaruh bagaimana orang memperlihatkan kehidupan mereka, karena ya aku punya kehidupan sendiri yang aku senangi sendiri, yang aku mulai sendiri. Jadi sebenarnya itu sih kuncinya teman-teman, konsep dasarnya dulu sehingga kita bisa memulai hidup minimalis ini. Nah, itu dia ya teman-teman beberapa poin yang aku bisa rangkumkan mengenai pengalaman aku dalam menjalankan hidup minimalis ya. Nah, tentu semua orang berbeda-beda akan memulai hidup minimalis, tapi aku yakin teman-teman semua bisa jika teman-teman sudah mampu dan sudah punya konsep dan mindset akan memulai kehidupan minimalis ya teman-teman. Ingat, saran aku teman-teman, jangan lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dan harus benar-benar yakin bahwa kebutuhan aku apa sih. Nah, dengan cara itu teman-teman bisa menerapkan konsep hidup minimalis. Semoga dengan video ini teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana memulai hidup minimalis, bahkan menerapkan pola hidup minimalis ya teman-teman. Jika teman-teman masih ingin lebih detailnya lagi, teman-teman bisa komen ya biar aku buatkan video di berikut-berikutnya ya. Nah teman-teman, semoga video ini selalu memberikan dampak positif kepada teman-teman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.